wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Cafia membimbing doa ya. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Cafia sudah memimpin doa. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bulan Desember ini kan sudah memasuki musim penghujan. Jadi silahkan kalian menjaga kesehatan kalian agar terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hujan. Salah satunya adalah flu. Ya, betul. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menulis puisi. Tapi sebelum kita memasuki materi tentang menulis puisi, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur pembangun puisi. Nah, kalian pernah membuat puisi? Pernah, ya. Waktu SD. Ketika kalian membuat puisi, apakah kalian memperhatikan unsur pembangun, misalnya tema, majas, amanat, alur? Tidak ya, kalian ya sudah asal nulis saja. Yang penting yang ada di dalam hati saya tercurahkan, Bu. Seperti itu. Menulis puisi. Selanjutnya, pokok materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah menentukan topik sesuai gambar. Jadi nanti kalian akan menulis puisi, tetapi akan memanfaatkan media gambar. Yang kedua, setelah kalian menentukan topik, otomatis kan topiknya sesuai dengan gambar. Menentukan kata kunci. Nah, dari kata kunci tersebut kemudian dikembangkan menjadi baris-baris puisi. Dan tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan topik puisi dengan tepat dan percaya diri. Sesuai gambar yang tadi ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menentukan kata kunci puisi dengan tepat dan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan kata kunci menjadi baris-baris puisi. Keempat, peserta didik dapat menyelaraskan atau menyunting baris puisi dengan tepat. Kelima, peserta didik dapat merangkai baris. Yang keenam, peserta didik dapat mempresentasikan puisi dengan percaya diri. Manfaat dari menulis puisi, yang pertama, bisa menumbuhkan kreativitas, menambahkan pengetahuan diksi, meningkatkan kemampuan berbahasa terutama di bidang sastra. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Ada lagi yang bisa menambahkan, biasanya kalau sudah menulis sesuatu itu jadi rasanya lebih lega. Selanjutnya, untuk model pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model problem based learning yang meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kan berbasis masalah. Problem itu kan masalah. Jadi pembelajarannya berbasis pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu. Jadi nanti tugas menulis puisinya adalah individu, bukan kelompok. Yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Teknik penilaiannya yang pertama adalah pengamatan. Untuk yang penugasannya nanti adalah di bagian yang merangkai puisi, baris menjadi puisi dan mempresentasikan. Kesulitan apa yang kalian hadapi ketika menulis puisi? Gaya bahasa masih acak-acakan. Kemudian kesulitan lainnya apa? Sulit untuk memahami makna dari puisinya. Ada lagi? Merangkai. Contoh lainnya apa? Bahasanya kurang puitis. Apa? Kesulitan menentukan tema. Caranya mengatasi, yang pertama adalah kita menggunakan media untuk membuat puisi. Nah, media yang kita gunakan hari ini adalah media gambar. Bagi yang sudah dapat, silahkan LKPD-nya diangkat untuk memastikan kalian sudah dapat. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah.
Di situ kalian lihat di halaman yang pertama, itu kan ada petunjuk pengisian LKPD. Setiap peserta didik menerima LKPD sudah? Sudah. Kemudian kerjakan LKPD secara individu. Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan LKPD, hasil kerja akan dipresentasikan secara bergantian. Yang kelima, gunakan referensi sumber belajar lain, misalnya materi yang dapat diakses melalui internet atau buku. Kalian boleh cari di internet, tapi sebagai referensi, bukan untuk di copy paste. Begitu. Untuk ini ada pertanyaan? Tidak ya? Yang pertama, urutan kegiatan adalah menentukan topik, menentukan kata kunci, mengembangkan kata kunci menjadi baris, menyelaraskan baris, kemudian merangkai, mempresentasikan. Untuk menentukan topik, sudah tahu ya, topik kalian tentukan sesuai dengan gambar. Tadi gambarnya adalah hujan dan payung, jadi nanti silakan kalian menentukan topik. Di LKPD kalian juga sudah ada gambarnya. Sudah jelas ya gambarnya? Jelas. Selanjutnya, yang kedua, menentukan kata kunci. Silakan kalian tuliskan 5, minimal 5 kata kunci yang berkaitan dengan topik. Kata kunci itu nanti akan kalian gunakan untuk membuat puisi. Jadi misalnya, di situ kan ada topik pemandangan alam. Kata kuncinya subur, hijau, menyejukkan, damai, dan lain-lain. Mengembangkan kata kunci. Nah, tadi kan kalian minimalkan 5 kata kunci. Cara mengembangkannya bagaimana, Bu? Dalam satu kalimat itu boleh memuat 1 kata kunci. Kalau 2 boleh, Bu? Boleh. Jadi misal dalam satu kalimat itu ada 2 kata kunci, boleh. 1 kata kunci, boleh. Menyelaraskan baris. Nah, bagian baris diselaraskan berdasarkan rimanya. Ini ada beberapa pilihan. 1, diselaraskan berdasarkan rimanya. Atau alur cerita yang diangkat dalam puisi tersebut. Yang terakhir adalah tipografi. Tipografi itu tata letak. Yang terakhir adalah mempresentasikan. Nah, bagian mempresentasikan ini berbeda dengan membacakan puisi. Untuk mempresentasikan ini, kalian dapat misalnya alasan memilih topik, yang kedua alasan memilih kata kunci, yang ketiga pengalaman yang terdapat di puisi, yang keempat atau kalian menceritakan proses pembuatan puisi kalian. Ini adalah bagian alir. Bagian alir menulis puisi, mulai dari gambar. Itu adalah gambar pemandangan alam. Kemudian menentukan topik. Topiknya adalah keindahan alam. Nah, dari topik tersebut ada 5 kata kunci. Ada jalan, ada pohon, ada matahari, ada subur, ada awan. Dari kata kunci itu kemudian dikembangkan menjadi baris puisi. Yang pertama jalan, di jalan yang kulalui sendiri. Terus kalimat yang kedua kata kuncinya apa? Subur. Tumbuhan subur memberikan ketentraman jiwa. Kata kunci yang di kalimat ketiga, pohon. Pohon-pohon berseri meramaikan suasana. Baris yang keempat, kata kuncinya, matahari. Yang kelima, awan. Dari baris-baris ini, kita buat menjadi puisi. Nanti kalian membuat puisinya 2 bait saja. 1 baitnya 4 baris. Tentukan topik dulu. Bisa hujan, terus yang berkaitan dengan hujan. Yang topiknya ini yang pertama kan ketika hujan, tapi kalau nggak urut sama yang pertama. Nggak apa-apa. Jadi kan kata kunci kalian milih 1, 2, 3, 4, 5. Terus saat dikembangkan menjadi baris itu nggak urut nggak apa-apa. Bagian menyelaraskan baris. Kalau belum punya gambaran, kalian bisa berpatokan dengan ini. Gunakan untuk presentasi, silahkan. Hujan turun di sepanjang jalan. Hujan dengan waktu musim berdisik-disik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih topik hujan. Alasan saya memilih topik hujan karena hujan memiliki. Cavia, silahkan. Ada pengalaman nggak dari puisi yang dibuat itu? Ada, karena kan di saat contoh hujan menceritakan kesedihan.
hujan, tapi pasti kita bisa mengambil pesan dari kesedihan. Ya. Oh, Dewi mau maju ya. Sang Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wulandari akan membacakan puisi yang saya buat. Hujan membasahi bumi. Awan mulai berwarna gelap, matahari pun tak tampak. Tiba-tiba air hujan pun turun, membasahi semua yang ada di bumi. Tanah menjadi tak gersang, tanaman menjadi subur, mereka selamat dari kekeringan, berkatmu mereka bisa. Terus yang mau disampaikan? Pada saat hujan mengingat pada musim kemarau yang tanah dan tanaman. Ada yang mau menanggapi, memberikan komentar, memberikan apresiasi? Bagus. Ya. Sudah dapat love dari teman-teman. Terima kasih ya Dewi, tepuk tangan untuk Dewi.